Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nada, NPM saya 18430086. Kali ini saya mengerjakan tugas UTS Keamanan Informasi, yaitu membahas tentang UU ITE yang revisi. Yang pertama ada konten melanggar kesusilaan, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. Kemudian konten perjudian, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. Yang ketiga, konten yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik bila dulu diancam maksimal 6 tahun penjara, kini menjadi 4 tahun penjara. Kemudian konten pemerasan atau pengancaman, ancaman tetap yaitu maksimal 4 tahun penjara. Konten yang merugikan konsumen, ancaman tetapnya yaitu maksimal 6 tahun penjara. Kemudian konten yang menyebabkan permusuhan isu sara, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. Kemudian contoh kasus pelanggaran UU ITE. Yang pertama, contoh konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya itu maksimal 6 tahun penjara. Nah, di Indonesia, kasus UU ITE juga pernah menjerat salah satu vokalis band ternama di Indonesia, yaitu Nazril Irham atau Ariel Noah. Selain UU ITE, Ariel juga dijerat UU pornografi setelah ia merekam video porno yang melibatkan dirinya sendiri dan juga dua artis perempuan lainnya. Dalam kasusnya, Ariel kemudian dijatuhi hukuman selama 3,5 tahun penjara dan juga dikenai denda sebesar 250 juta dalam sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung tahun 2010 silam. Kemudian, konten yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik itu dapat diberi hukuman maksimal 4 tahun penjara. Contohnya yaitu seorang musisi Indonesia, Ahmad Dhani, terjerat pasal 27 ayat 3, Junto pasal 45 ayat 3 UU ITE dengan dugaan pencemaran nama baik di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Atas pernyataannya, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Dhani ke Polda Jawa Timur pada 30 Agustus 2018. Kelompok itu merasa Dhani melakukan pencemaran nama baik. Karena kasus inilah Ahmad Dhani dikenakan tuduhan atas pasal 27 ayat 3 UU ITE yang merujuk pada pasal 311 KUHP. Dalam kasusnya, Ahmad Dhani kemudian dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara. Kemudian contoh kasus perjudian dikutip dari laman ini mengenai perjudian online. Kasus perjudian dengan menggunakan sarana internet dan SMS dapat dibongkar petugas unit Resmob dan Muncul Satreskrim Polwitabes Semarang. 5 orang bandar ditangkap berikut barang buktinya. Mereka bandar judi jenis togel Singapura dan menjajakan kupon di daerah Salatiga. Mereka kami tangkap berkat laporan dari masyarakat. Setelah kami selidiki dan lakukan penyelidikan, jaringan judi jenis togel Singapura ini kami bongkar. 5 orang bandar diamankan. Kasus judi online seperti yang dipaparkan di atas setidaknya bisa dijerat dengan 3 pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE atau UU nomor 11 tahun 2008. Selain dengan pasal 303 KUHP, menurut pihak kepolisian di atas, maka pelaku juga bisa dikenai pelanggaran pasal 27 ayat 2 UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Oleh karena pelanggaran pada pasal tersebut, maka menurut pasal 43 ayat 1, yang bersangkutan bisa ditangkap oleh polisi atau selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sementara, sanksi yang dikenakan adalah pasal
45 ayat 1, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian kasus pemerasan dan ancaman yang dikutip dari laman ini di luar negeri, tepatnya ada kasus bos jaringan pemerasan seksual Korea Selatan di penjara 40 tahun. Pengadilan Distrik Pusat Korea Selatan akhirnya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jaringan pemerasan seksual terbesar di Korea Selatan, Cho Joo-bin. Dikutip dari CNN, pria berusia 25 tahun tersebut divonis penjara 40 tahun karena terbukti melakukan kurang lebih 15 bentuk tindak pidana. Beberapa tindak pidana yang ia lakukan meliputi pornografi, pelecehan seksual, pemerasan, penyebaran data pribadi, eksploitasi, kejahatan terorganisir, dan masih banyak lagi. Divonisnya Joo-bin mengakhiri kasus pelecehan seksual terbesar yang membuat gempar Korea Selatan akhir-akhir ini. Dia juga terbukti bersalah memerintahkan pihak ketiga untuk memperkosa perempuan yang juga di bawah umur. Hukuman untuk Joo-bin tidak hanya penjara 40 tahun saja, ia juga diwajibkan mengenakan gelang alarm selama 30 tahun agar tidak mencoba kabur. Selain itu, ia dikenai hukuman denda 10,64 juta won Korea atau setara dengan 135 juta. Joo-bin tidak ditangkap sendiri, jaringannya juga dibabat oleh kepolisian Korea Selatan. Mulai dari kolaborator hingga pelanggan, jumlah mereka lebih dari 120 orang. Beberapa di antaranya sudah divonis dengan hukuman penjara 7-15 tahun. Dan yang terakhir, kasus Sarah, yaitu kasus kelompok Sarancan. Kelompok yang eksis di Facebook dan website ini paling banyak mendapatkan sorotan sejak pertengahan 2017. Mereka mengunggah konten berisi ujaran kebencian, hoaks yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Bahkan beberapa postingannya menyinggung sentimen suku, agama, ras, antar golongan, atau SARA. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 4 pengurus Sarancan sebagai tersangka. Mereka adalah Muhammad Faisal Todong, Sri Rahayu Ningsih, Jas Riyadi, dan Muhammad Abdullah Harsono. Mereka dianggap menyebarkan konten ujaran kebencian dan berbau sara di media sosial sesuai pesanan dengan tarif 72 juta. Media yang digunakan untuk menyebar konten tersebut antara lain di grup Facebook Sarancan News, Sarancan Cyber Team, situs sarancannews.com, dan berbagai grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung. Hingga saat ini diketahui jumlah akun yang tergabung dalam jaringan grup Sarancan lebih dari 800.000 akun. 2 dari 4 pelaku, Sri dan Faisal, ditangkap lebih dahulu karena mengunggah konten serupa di akun Facebook pribadi mereka. Di laman Facebooknya, Sri menghina Presiden Jokowi dan pemerintah. Sementara itu, Faisal mengunggah gambar yang isinya tudingan Jokowi adalah keluarga dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selain itu, Faisal juga menyinggung soal fraksi yang mendukung maupun menolak ambang batas parlemen dan ajakan untuk menjatuhi partai tertentu. Ada juga konten berisi penghinaan kepada Polri dan Kapolri. Selain itu, beberapa gambar dan tulisan yang diunggah dinilai menyinggung sara dan ujaran kebencian. Berdasarkan dari uraian di atas, hal tersebut dapat dijerat Pasal 28 ayat 2 UU ITE atau penghinaan sesuai Pasal 207 KUHP terkait ujaran kebencian berbau sara. Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan dan saya beri contoh pelanggaran kasusnya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.